Banyak sekali trader pemula yang sudah terjun ke dalam dunia trading, khususnya trading forex, tapi mereka belum tahu langkah awal yang harus dipahami sebelum terjun ke dalam dunia trading, khususnya trading forex. Dan banyak juga yang bertanya, bisa nggak sih kita trading forex menggunakan gaya trading di binary option? Simak terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, masih di Ilham TV bersama saya Ilham Junior Pratama. Di channel ini kalian akan menemukan informasi dan juga strategi seputar financial market, baik itu kripto, saham, dan juga forex. So, bagi kalian yang baru lihat channel ini, langsung aja klik tombol subscribe. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan beberapa video tentang cara belajar trading forex dari 0 sampai bisa. Nah, di pertemuan yang pertama ini, saya akan sharing kepada kalian tentang langkah awal yang harus dipahami sebelum terjun ke dalam dunia trading, khususnya trading forex. Nah, banyak sekali trader pemula yang mengatakan bahwa trading forex itu rumit. Banyak sekali sesuatu hal yang harus diperhitungkan untuk mendapatkan keuntungan dan supaya tidak mengalami kerugian yang besar. Nah, di sini saya akan membuatnya lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu, banyak sekali trader binary option yang hijrah ke trading forex dan bertanya apakah bisa trading forex menggunakan gaya trading di binary option. Jawabannya adalah bisa, karena forex dan juga binary option menggunakan sistem trading yang sama, yaitu sistem trading dua arah, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan dengan dua arah, open posisi buy ataupun sell, kita bisa mendapatkan keuntungan. Berbanding terbalik jika kita trading di Bursa Efek Indonesia, misalnya saham. Contohnya saham Bank BCA, misalkan di tahun 2010 harganya Rp1.000, lalu kita beli satu lembar, dan tahun 2015 naik harganya ke Rp5.000. Berarti selama 5 tahun kita mendapatkan keuntungan Rp4.000. Lalu bagaimana jika harga saham Bank BCA turun? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tunggu sampai harganya naik kembali. Kalau misalkan turun terus, ya kita tunggu sampai naik. Kita bisa rugi kalau misalkan kita cut loss atau jual rugi. Nah, perbedaan binary option dan juga forex adalah di mana adanya batasan waktu. Jika di binary option, misal kita open posisi buy selama 3 menit, lalu harganya malah turun selama 3 menit, berarti kita loss ataupun rugi. Nah, begitupun juga sebaliknya jika open posisi sell, harganya malah naik, lalu kita loss. Nah, kalau misalkan di trading forex itu kita tidak dibatasi oleh waktu. Kalau misalkan kita open posisi buy, lalu harganya malah turun, kita bisa menunggu sampai harganya naik kembali dan kita akan mendapatkan profit. Begitupun juga kita open posisi sell, harganya malah naik, kita tunggu turun lagi supaya bisa mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Nah, lalu apa sih keuntungan kita trading forex? Nah, trading forex ini adalah pasar derivatif di mana kita bisa mendapatkan keuntungan yang cepat. Kenapa bisa mendapatkan keuntungan yang cepat, Kang Ilham? Karena tingkat liquidity-nya sangat tinggi, yang artinya pergerakan pasarnya itu sangat cepat sekali. Maka dari itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. Dan di trading forex ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar hanya dengan modal kecil. Kenapa bisa? Karena ada fitur yang namanya leverage, yang dimana ketika kita mendepositkan dana tersebut ketika kita open posisi akan dikalikan berkali-kali lipat tergantung dari leverage yang kita gunakan di broker tertentu. Misalkan leverage 100:1, 200:1, 500:1, dan seterusnya. Contoh misalkan kita menggunakan leverage 100:1. Itu tandanya dana yang kita depositkan akan dikalikan 100 kali lipat ketika kita open posisi. Misalkan kita deposit Rp1.000.000, berarti saat kita open posisi akan menjadi Rp100.000.000. Seperti itu ya kurang lebihnya. Nah, lalu apa sih langkah awal yang harus dipahami sebelum kita terjun ke dalam dunia trading, khususnya trading forex? Nah, yang pertama adalah kita harus memahami resikonya terlebih dahulu. Semua instrumen
atau semua jenis trading memiliki resiko yang sama, yaitu kerugian. Jika kita tidak memahami resikonya, jika kita tidak siap dengan resikonya, maka yang ada kita akan mengalami stres, kerugian yang sangat besar, marah-marah. Aku habis 550 juta dari afiliator penipu ini. Tolong kami Pak Polisi, berikan keadilan Pak. Banting-banting laptop, lempar laptop. Kalian benar-benar sadis. Sadis kalian. Hancur kalian. Kalian harus tanggung jawab. Kayak kasus kemarin di binary option. Nah, itu adalah salah satu orang yang tidak siap menerima resiko dan dia memaksakan untuk terjun trading, tapi ketika mengalami kerugian dia tidak siap. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi harus siap dulu menerima resikonya, karena segala sesuatu hal akan ada yang namanya resiko, seperti itu ya. Nah, lalu poin yang kedua adalah kalian harus belajar. Loh, kan segala sesuatu hal memang perlu belajar, Kang Ilham. Siapa bilang? Di dunia trading atau di dunia investasi ada istilah yang namanya no brain investment strategy, di mana kata no brain itu tanpa otak pun kita bisa mendapatkan keuntungan. Contoh misalkan di kasus harga Bitcoin di 2009 yang harganya itu Rp5 saja. Bayangkan ketika kalian membeli Bitcoin satu keping dengan harga Rp5 di tahun 2009, kalian bisa mendapatkan keuntungan berjuta-juta persen, karena sekarang tahun 2022 Bitcoin harganya 300 juta rupiah. Nah, kasusnya seperti itu ya teman-teman. Nah, namun kan yang jadi pertanyaan adalah berapa sih modal yang harus kita punya? Berapa lama sih keuntungan yang harus kita dapatkan jika tanpa otak? Itu adalah yang disebut dengan investasi, bukan trading. Nah, kalau misalkan di trading forex itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang cepat, waktu yang singkat, modal kecil bisa profit besar. Ya, karena dengan tingkat liquidity yang sangat tinggi dan bisa menggunakan leverage yang besar juga agar modal kita kecil bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita nggak belajar di trading forex, saya jamin tidak akan pernah mendapatkan keuntungan, kecuali kalian sedang investasi misalkan di crypto spot market. Kalian bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan beli murah dan kita jual di harga yang sudah naik, sedang mahal. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita bisa trading dengan mendapatkan keuntungan yang cepat, modal kecil, dan juga mendapatkan keuntungan yang besar karena adanya leverage. Nah, leverage ini sangat bersangkutan dengan yang namanya margin. Ya. Nah, kalau misalkan kalian salah dalam perhitungan leverage dan juga margin, kalian secara langsung saldo yang kalian depositkan akan habis atau yang sering disebut dengan margin call. Jadi ini tandanya kalian harus belajar ya teman-teman. Lalu poin yang ketiga adalah kalian jangan tergiur dengan robot atau indikator terapan. Contoh misalkan indikator terapan. Ketika kalian menggunakan indikator terapan, di sana ada panah ke atas untuk open posisi buy, panah ke bawah untuk open posisi sell. Nah, robot ataupun indikator terapan seperti itu adalah yang bersifat otomatisasi. Nah, segala sesuatu hal yang sifatnya otomatisasi itu menurut saya pribadi, itu bisa membodohi kemampuan kalian sendiri untuk menganalisa. Untuk apa Tuhan memberikan kita kemampuan dan memberikan kita kelebihan otak yang bisa kalian gunakan untuk menganalisa, kalian malah mempergunakannya dengan segala sesuatu yang bersifat otomatisasi seperti robot dan juga indikator terapan. Nah, kasusnya seperti ini. Bayangkan jika indikator terapan ataupun robot tersebut mengalami crash atau kerusakan, itu sudah pasti kalian dituntut
untuk menganalisa mandiri, menggunakan analisa pribadi. Udah pasti kalian gak akan bisa, karena sebelum terjun ke dunia trading, kalian malah mencari informasi tentang robot dan juga indikator terapan. Nah, maka dari itu, kalian lebih baik belajar di akun demo atau akun virtual, mengasah analisa kalian agar bisa mendapatkan keuntungan itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi jangan tergiur robot dan juga indikator terapan. Nah, poin yang keempat adalah analisa teknikal yang sederhana. Jadi kalian wajib memahami terlebih dahulu analisa teknikal yang lebih sederhana. Contoh misalnya, pola candlestick itu kan banyak. Nah, kalian pahami 1-5 jenis candlestick beserta konfirmasinya terlebih dahulu. Jangan menghafal semuanya, ya, sedikit-sedikit. Nah, lalu banyak sekali indikator yang bisa kalian gunakan di MetaTrader. Namun, jangan kalian pasang semuanya. 3 indikator, 4 indikator, 5 indikator, jangan sampai. Kalian pahami 1 indikator terlebih dahulu, sampai kalian merasa bahwa itu bisa dijadikan indikator andalan kalian. Sampai kalian paham, mendapatkan keuntungan, barulah kalian mencoba indikator yang lain dan dikombinasikan dengan indikator yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk praktek analisa teknikal saya akan buatkan di pertemuan selanjutnya. Oke, lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin nomor 5, di mana kalian harus memahami makroekonomi atau fundamental analisis atau berita ekonomi yang sering disebut dengan trade at news, trading ketika ada berita. Nah, berita ekonomi ini, berita mata uang tertentu ini sangat mempengaruhi harga suatu pasangan mata uang. Jadi kalian wajib sekali memahami fundamental analisis ya, ketika ada berita, beritanya seperti apa, apakah negatif atau positif terhadap mata uang tertentu. Itu sangat berpengaruh sekali terhadap pergerakan harga di suatu market atau pasangan mata uang. Jadi kalian harus memahami makroekonomi atau fundamental analisis. Nah, kelima poin tadi mewakili langkah awal yang harus kalian pahami sebelum terjun ke dalam dunia trading, khususnya trading forex. Jadi wajib kalian pahami. Nah, jika kelima poin tadi bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you next video.